Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan sulit dan tidak akan mungkin kita menghitung nikmat Allah yang kita dapatkan, dan begitu banyak, dan bahkan kita seringkali melalaikan terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan itu karena sebegitu banyaknya dan sebegitu terbiasanya kita mendapatkan nikmat tersebut. Padahal kalau nikmat itu dicabut oleh Allah, barulah kita merasakan bahwa itu adalah satu hal yang besar. Yang ketika jempol kita sakit, barulah kita merasakan bahwa ini nikmat yang besar jempol itu. Karena dengan jempol yang sakit, kita tidak bisa memegang, kita tidak bisa melakukan banyak aktivitas. Begitu juga telinga kita yang sudah bertahun-tahun mendengarkan suara, apakah suara pagi-pagi burung atau suara orang yang berbicara, suara orang yang baca Al-Quran. Tetapi satu saat telinga kita terjadi gangguan, barulah kita merasakan bagaimana sunyinya orang yang tidak bisa mendengar, tidak merasakan indahnya suara yang ada di dunia ini. Dan juga kita sangat bersyukur berada dalam majelis ilmu yang bersama-sama kita mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, ataupun ilmu Allah yang amat sangat luas. Karena majelis adalah majelis yang Allah muliakan dengan disamakan sebagai taman-taman surga yang ada di muka bumi. Dan malaikat berkumpul menentangkan sayapnya ridho terhadap orang yang mencari ilmu. Begitupun makhluk-makhluk memintakan ampun terhadap orang yang mencari ilmu. Bahkan ikan-ikan di lautan yang begitu banyaknya memintakan ampun pada orang itu. Dan Rasulullah SAW sampai menyamakan yang namanya talab ilmi dengan jihad fisabilillah. Dalam sabdanya, man kharaja bi talab ilmi kana fisabilillah hatta yarji'. Dan siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia akan sama ya dengan orang yang berjihad fisabilillah, orang yang akan melakukan peperangan yang begitu berat ya, menghadapi para bahaya. Sedangkan orang mencari ilmu sebetulnya kan tidak ada bahayanya ketika bapak-bapak ibu keluar dari rumah untuk sholat subuh ataupun untuk datang ke majelis ini, kan tidak ada bahaya, tidak ada merasakan bahwa akan menjadi apa-apa gitu ya. Yang akan mungkin hanya akan mendengarkan, akan berdiskusi tentang ilmu. Berbanding terbalik dengan orang yang akan pergi peperangan, itu mereka akan menghadapi bahaya yang sangat besar ya. Kalau bahkan ketika disuguhkan makanan yang enak juga, kalau mau peperangan itu mereka stres gitu ya. Ini kan kalau orang Amerika, tentara Amerika, kalau menunya itu steak ataupun lobster atau yang enak-enak, wah ini menyaksikan, wah ini akan dikirim ke tempat perang. Jadi makan yang enak aja banyak yang tidak mau makan karena hilang selera, karena setelah ini akan ada perang. Sementara kita ketika berangkat ke majelis ilmu ini, insya Allah ya, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa ketakutan ya. Namun tadi Rasulullah SAW sampai menyamakan itu karena begitu besarnya, begitu banyaknya manfaat yang didapatkan dalam majelis ilmu ini. Dan itulah juga yang diinikan dalam Al-Quran. Jadi orang-orang beriman, orang-orang itu akan rugi kecuali orang yang beriman, beramal saleh dan saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Dalam majelis ilmu juga terjadi banyak nasihat yang kita dapatkan ya, ataupun kita sampaikan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat serta umat sampai akhir zaman. Insyaallah pada kesempatan subuh ini kita akan membahas tentang salah seorang sahabat yang fenomenal. Jadi kalau sahabat memang fenomenal semuanya ya, sangat, kalau kita baca sejarahnya itu ataupun karyanya ataupun sesuatu yang dia lakukan itu sangat mengagumkan gitu. Yaitu di sini sahabat Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat dari Ansor. Dan kita ketahui orang-orang Ansor itu boleh dibilang terlambat ya dibandingkan dengan Muhajirin, sekitar 12-13 tahun mereka baru masuk Islam. Soalnya orang-orang Muhajirin, orang-orang di Mekah sudah dibina Rasulullah
dengan turunnya ayat-ayat Makkiyah itu hampir 12 tahun ya ketika terjadinya bayat Aqabah pertama itu. Bahkan ketika hijrah udah 13 tahun. Tapi kita bisa melihat bagaimana orang-orang Ansor juga banyak prestasinya di hadapan Rasulullah, tercatat dalam buku sejarah itu tidak kalah sama orang-orang Muhajirin. Ya sebelumnya kita sudah membahas tentang Zaid bin Sabit yang usia 13 tahun mau masuk Islam, tapi sudah banyak hafal ayat Al-Quran sampai ke sini dikatakan sebagai ulama, dan bahkan beliau yang mendokumentasikan salah satunya ketua panitia untuk masalah Quran. Jadi kita bisa melihat bahwa keterlambatan itu tidak berarti kekalahan. Jadi ketika lambat gitu ya, kita baru sadar, baru belajar, ternyata kan para sahabat-sahabat Ansor dengan kekuatannya, dengan keteguhannya, dengan ketekunannya bisa sejajar dengan para sahabat dari Muhajirin. Di sini Mu'adz bin Jabal adalah salah seorangnya. Ini salah seorang sahabat yang bisa sampai pada duduk elit kibar sahabat. Kibar itu kan seorang sahabat-sahabat yang besar. Beliau nasabnya itu Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus. Ya, jadi bapaknya Jabal, kakeknya Amr, ini Aus. Jadi kabilahnya kabilah Aus. Karena di Yathrib atau Madinah itu ada dua kabilah, yaitu Aus dan Khazraj yang paling besar itu. Dan Mu'adz bin Jabal ini dari kabilah Aus. Ya. Dan beliau itu masuk Islam itu pada usia yang masih belia, 18 tahun. Kalau sekarang 18 tahun itu sekitar kelas 2 ya, kelas 2 SMP atau SMA atau kelas 3 ya. Beliau ikut bai'ah Aqabah kedua, yaitu ketika musim haji. Jadi dia juga haji karena pada satu orang-orang di Jazirah Arab biasa melaksanakan haji walaupun belum melaksanakan Islam yang disampaikan Rasulullah SAW, karena ini adalah merupakan peninggalan dari Nabi Ibrahim. Jadi haji itu sudah ada. Dan orang-orang Jazirah Arab itu kesana hajinya ke Mekah. Inilah yang diprotes ataupun diinikan oleh Abrahah ya. Kenapa sih orang-orang Jazirah Arab ini penyembah berhala? Ada tempat haji sampai dia membangun Qulais ya, sebagai gereja yang sangat indah yang akan menaiki Ka'bah. Tapi dia tidak pada datang. Ya akhirnya mereka Abrahah itu berniat menghancurkan itu ya, karena Qulais itu sudah dihina gitu ya, dengan diberikan kotoran ya. Ada orang yang membawa kotoran orang-orang Arab itu. Nah, begitu juga orang Ansor, orang-orang Yathrib ya, kalau sebelum Madinah, orang Yathrib itu juga berhaji. Dan mereka pada saat sudah terjadi yang namanya peperangan antara Aus dan Khazraj, dua kabilah listrik perang. Dan ada yang sponsornya itu dari orang-orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, itu yang mensuplai kebutuhan perang itu. Dan mereka ingin berhenti dari perang itu. Sebetulnya yang namanya perang pasti kan merugikan, walaupun mungkin ada dendam ya, bapaknya, saudaranya, pamannya meninggal, mereka ingin berhenti. Ya pada saat itu 12 Hijriah itu ada 12 orang yang berbaiat ya kepada Rasulullah. Inilah yang akan menjadi solusinya, solusi untuk mendamaikan kita dan membawa ajaran, karena mereka mendengar bahwa ini ada nabi baru, nabi yang baru diutus. Nah tahun selanjutnya itu ada 70 orang lebih ya, 73 orang dengan ada beberapa akhwat perempuan. Nah Mu'adz bin Jabal ikut di usia 18 tahun. Nah, 18 tahun dan beliau masuk Islam. Nah ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang haus ilmu. Jadi melakukan mulazamah ya, Mu'adz itu, sehingga nanti kita bisa melihat bagaimana prestasi Mu'adz itu ya, sampai Rasulullah SAW mengatakan pada satu hadis yang hadis sahih ya, dikatakan oleh Imam Abu Dawud, ya Mu'adz wallahi inni uhibbuka ya, sampai 2 kali ya, inni uhibbuka, saya mencintaimu. Itu kan udah mengatakan suatu yang sangat tinggi penghargaannya. Di sini melakukan mulazamah. Mulazamah itu senantiasa mengikuti Rasulullah dalam majelis ilmu. Nah, seperti Abdullah bin Mas'ud ya, yang sebelumnya kita menyampaikan juga Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Ini salah satu contoh, beliau adalah seorang gembala, tukang ngangon, tapi dia bisa mencapai pada tingginya ilmu Al-Quran karena dia mulazamah sampai bawa sendalnya Rasulullah. Ini juga Mu'adz bin Jabal juga sama mulazamah, senantiasa ikut majelis Rasulullah ya, dan ikut dalam peperangan Rasulullah juga, baik itu
beliau menyertai Rasulullah baik di Mekah, di Madinah ataupun ketika kedatangan safar, gitu kan ya. Ya. Dan itulah yang akan menjadikan nanti beliau mempunyai derajat yang tinggi, ya, derajat yang tinggi dengan ilmuannya. Ya, nama Al-Quran kan, ya fa'il ladina amanu wal ladina utul ilma darajat, ya, sampai berderajat-derajat tingginya itu antara orang yang beriman, yang berilmu dengan tidak berilmu. Nah, Mu'adz itu perawakannya beliau ini dari berkata Abu Somad bin Sa'id, katakan beliau berperawakan badan tinggi, tegap dan gagah. Seorang mengatakan bahwa beliau adalah seorang yang berbadan tinggi, memiliki rambut indah yang sedikit berikal, berbola mata besar dan berkulit putih. Ya. Dirinya masuk Islam pada usia yang berumur 18 tahun dan ikut peperangan Badar, sedangkan dirinya ketika itu masih berusia 20 tahun. Jadi ketika masuk Islam 18 tahun, ya, ketika perang Badar itu berarti kan 2 tahun setelah hijrah, itu pada usia 20 tahun dan beliau ikut perang Badar, termasuk dalam 300 orang yang ahli Badar. Ya, 20 tahun kan, kalau sekarang masih kuliah mungkin ya, tingkat 2. Nah, ini sudah maju ke medan peperangan. Dan mulai zamannya ini senantiasa beliau ikuti majlis-majlis Rasulullah dan bahkan termasuk bacaan Qur'annya yang menghafal, karena para sahabat itu kan kalau ada Rasulullah menyampaikan hadis, menyampaikan ayat apa tuh, kalau bahasa ini mah bahasa Sunda merancung ya di telinganya, mendekat gitu kan, fokus gitu. Kalau sekarang kita ada sound system, mungkin kalau berbicara itu bisa lebih keras. Kalau dulu satu masjid itu bisa ada ratusan orang, tidak ada sound system, tapi karena orang itu fokus, itu bisa mendengar. Yang sampai dulu majelis ulama itu kan bisa sampai ribuan, makanya disebutkan. Tapi belum ada sound system. Tapi karena begitu fokusnya, itu bisa mendengar. Kalau sekarang kadang-kadang pakai sound system, tapi mungkin fokusnya tidak fokus ya, baik itu fokus dalam arti mendengarnya atau mungkin pikirannya. Ya, sekarang kita ada taklim di masjid atau di mana gitu ya, tapi pikirannya masih ke rumah, masih besok yang apa, nanti jalan-jalan atau makan apa, kalau ibu-ibu mau masak apa sih nanti siang atau pagi gitu ya. Jadi masih banyak yang kehalanginya. Atau bapak ini main bola atau apa nih yang menang gitu. Mungkin banyak pikiran seperti itu. Kalau dulu para sahabat, ya, kita bisa melihat kenapa begitu bisa meresap ilmunya ya, itu mendengarkan walaupun tidak ada sound system, tidak ada ini, sehingga mereka bisa mendapatkan berkah ilmunya itu. Nah, kedekatan Rasulullah pada Mu'adz ini disebutkan tadi di hadis tadi ya. Jadi suatu saat Rasulullah itu memegang tangan Mu'adz. Jadi kan itu kalau memegang itu berarti kan sudah ada yang serius, sudah melakukan satu sentuhan yang dekat. Terus Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz ini urbik. Nah, jadi sampai 2 kali saya mencintaimu, gitu kan ya. Terus beliau bersabda, ya Mu'adz ini usika. Nah, jadi aku akan berikan wasiat. Kalau bapak, ibu ya, kalau ini anak kan suka sambil musap-musap gitu ya. Kalau ngasih tausiah itu kan memberikan sentuhan agar dia fokus. Bisa gitu bicara ya. Kalau kita juga kalau sama guru kan kadang-kadang suka dielus-elus, di tahan ya. Ada punggungnya atau kepalanya gitu. Karena apa? Itu untuk memberikan fokus dan memberikan sentuhan yang lebih kuat. Bahwa ini pesan yang akan diberikan itu pesan yang sangat serius dan terjadi kontak gitu, kontaknya lebih besar. Kalau kita ada pesan-pesan pribadi yang langsung pada seseorang, dan gitu kan Rasulullah SAW. Ya, la tada'na an taqula di rukulis sholat. Jadi piku di duburis sholat, ya, taqula di duburis sholat. Jadi hai Mu'adz, jangan sampai kamu lewatkan untuk membaca setiap usai sholat. Nah, dubur itu kan ada yang mengatakan akhir, tapi yang paling ini adalah setelah sholat. Ya. Ini doa yang insya Allah kayaknya sudah sering dibaca ya oleh kita semua, mudah-mudahan dawam. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu.
Nah, ini kan melihat Allah bukan perkara mudah ya. Kadang-kadang kita ingat kalau ada godaan yang lain juga lupa lagi gitu kan ya. Apalagi kalau sedang kita senang-senang, sedang jalan-jalan, sedang nonton, sedang ini lupa aja kepada Allah gitu kan ya. Sadarkan hidup ini akan di dunia aja. Kira-kira hidup itu hanya untuk menikmati ini. Sampai kita terus mendoakan kepada Allah bagaimana bantulah aku wa syukrika. Nah, untuk bersyukur juga sama. Yang tadi kan itu juga kadang-kadang lipat banyak, tapi syukur kita kurang. Ya ketika diberikan masalah khairul manutang, ketika diberikan kita itu hal yang baik yang banyak, harta atau apa, kadang-kadang ditahan. Ya, tapi ketika belum, wah ini saya kalau dapat ini lah, mau sedekah lah, mau kemana ke ini, mau ngasih, mau zakat, mau diberikan ke ini, atau mau wakafkan. Tapi kadang-kadang sudah dapat, sayang ini kan, saya juga ada keperluan lain nih untuk renovasi rumah atau beli mobil atau mungkin juga ingin ada jalan-jalan kemana gitu. Jadi banyak menghalang gitu. Nah ini kita juga memohon kepada Allah untuk bersyukur. Ya, dan ingat dibantu wa husni ibadati. Nah, dan ibadah yang baik, yang benar ya. Karena kan ibadah juga kan kadang-kadang kita hanya terbatas pada rutinitas sholat gitu kan, Allahu Akbar ya, tapi tiba-tiba berapa ini ya, kalau kita sholatnya berjamaah kan godaannya kita suka lupa gitu kan ya, udah berapa nih, apa yang dibaca dan lain-lain. Kalau saya sendiri mungkin fokus ya. Nah, jadi ada ibadah yang baik, saum kita gitu ya, haji kita atau hal-hal itu yang terbaik. Nah ini didoakan. Nah, ini wasiat Rasulullah SAW kepada Muaz, dan Muaz nyampaikan kepada kita semua ya, kepada kaum muslimin. Karena Rasulullah itu kalau memberi nasihat yang fokus pada sahabat itu bukan berarti pada untuk sahabat itu saja ya, banyak Rasulullah itu kan nasihat ke Umar, nasihat ke Abu Bakar, nasihat kepada para sahabat yang lain, tapi itu sebenarnya untuk kita semua. Hitamnya itu gitu ya, hanya hitamnya khusus, tapi bukan berarti khusus untuk itu. Nah ini adalah bagaimana ketika Rasulullah memberikan memberikan nasihat khusus dan disampaikan kepada kita. Nah, doanya pendek dan mudah-mudahan kita dawamkan dan zikir ya, kalau sudah mendawamkan alhamdulillah. Nah begitu juga Muaz itu, ini kan langsung Rasulullah yang memberikan tausiah. Ini Muaz juga suka minta tausiah. Jadi kalau ketemu dengan ustaz, ketemu dengan ulama, kalau ngobrol juga minta nasihat gitu ya. Apakah nasihat khusus karena masalah ustaz nih, kalau ada ini, kalau misalkan kiai kan biasanya kan kalau ada masalah ini gini gimana gitu kan. Ada juga nasihatnya nasihat umum ya. Atau kalau kita bawa anak kita ya, itu kan bisa kalau ketemu dengan ulama beri nasihat. Kan bisa jadi ada sesuatu yang yang disampaikan pada saat itu sangat berkesan kepada anak kita ya. Kalau misalkan ustaz atau saya atau ulama atau kiai coba nasihati anak saya gitu ya, bisa jadi pada saat itu ada sesuatu yang sangat berkesan. Nah, kalau sama kita mungkin sudah biasa memberikan nasihat, tapi pada saat oleh orang-orang yang tertentu pada saat itu akan berbekas berarti. Sini dari Abdullah bin Amr bin As, yang di sini dikatakan bahwa Muaz bin Jabal itu ya arada safar. Jadi ketika beliau mau melakukan safar, jadi biasanya gitu ya, kalau ada mau pergi ya minta nasihat itu kan, kalau anak mau kuliah nih jauh, misalkan di Jogja atau di mana, atau di Jakarta, atau misalkan di Surabaya, atau mungkin keluar negeri ke Mesir atau ke Jepang itu kan biasanya suka minta nasihat. Itu orang yang ini kan datang itu ustadz itu datang nih paman atau siapa minta nasihatnya ya kan. Kalau bahasa sini saya makan tidak bisa ngebekalan sama uang, tidak misalnya ini nasihat aja misalnya. Di sini ya wahai Nabi Allah ya Nabi Allah kata Muaz itu, berikanlah aku nasihat gitu kan ya. Kata Rasulullah SAW gitu kan, ubudullaha wa la tusyrik bihi syai'an. Itu yang paling pertama itu, jangan syirik. Ya, bersembahyang kepada Allah dan jangan melakukan syirik. Karena syirik itu adalah dosa yang tidak akan diterima.
innallaha yaghfiru wala yus'il tidak akan tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, tambah lagi kata Imam Majid. Nah, di sini katakan ya, kalau engkau meminta ya bertanya lakukanlah dengan baik. Ya, jadi kalau meminta ya tidak asa'ta fa'ahsin ya maka berikanlah mintalah dengan baik. Tambah lagi ya kata Rasulullah SAW, istaqim wal yusin hulukuka ya, jadi istiqomahlah dan perbaguslah akhlakmu. Nah, biasanya kan ya sama ya kalau kita ngasih tausiah ke orang anak kita ngasih apa itu kan pokoknya untuk lupa ke Allah ya, ibadah yang benar, sholat ya biasanya kan sholat ya, jangan sirik, jangan kebawa hal-hal yang ini ya. Terus baguslah akhlak, titipkan, udah bisa nitipkan diri bahasa ini maka di mana bergaul gitu ya, dan istiqomah karena memang berat ya, orang yang mau melakukan safar itu banyak. Ketika kita mendengar ya orang-orang yang kuliah di Jogja atau di mana gitu ya, atau bahkan orang di luar ke Bandung gitu ya, awalnya baik ya kan salah pergaulan ini terjadi istiqomahnya luntur, sholatnya semakin berkurang ya, bahkan lalai, pertama telat akhirnya enggak gitu kan ya, terus akhirnya pergaulan, bahkan ada yang sampai kumpul kebo, ada yang seks bebas, itu kan berarti kenapa? Ketika dia sendiri jauh dari keluarga, jauh dari pemantauan. Ketika ada pemantauan aja kesempatan untuk berbuat buruk itu bisa terjadi, apalagi ini jauh ya, jauh dari orang tua. Nah, disinilah pepuji ya ataupun nasihat yang sangat penting untuk menjaga itu ya, istiqomah dan karena kalau misalkan salah gaul ya kemungkinan banyak yang terseret. Itulah kedekatan Rasulullah SAW dengan Mu'adz bin Jabal. Beliau ngasih nasihat langsung khusus, beliau juga minta nasihat ya. Selanjutnya adalah kepakihannya. Nah, inilah keunggulan dari Mu'adz bin Jabal. Jadi fakih itu kan berarti sesuatu yang sangat sangat paham, mendalam. Fakih itu kan fikih paham mendalam ya. Dan Rasulullah SAW itu adalah membuat syariat. Syariat itu kan nanti akan berkaitan dengan hukum. Ya hukum itu akan terjadi yang namanya hukum taklifi. Itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, bisa jadi makruh ataupun haram. Ya. Itu dalam perbuatan jadi halal dan haram. Nah, Mu'adz itulah yang paling paham terhadap halal dan haram. Jadi sehingga Rasulullah SAW bersabda, "A'lamu ummati bi halal wal haram Mu'adz bin Jabal." Jadi umatku yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Nah, untuk menentukan halal dan haram itu kan ada istinbat. Istinbat itu pengambilan hukum. Kan ada Al-Quran, ada hadis ya. Kalau sekarang ya, dulu zaman itu kan, dan itu diolah menjadikan suatu hukum. Nah, Mu'adz bin Jabal ini adalah seorang yang faqih, yang bisa paham. Oh, maksudnya ini halal. Oh, ini haram, tidak boleh. Dan inilah yang menjadi panutan juga sahabat ya. Padahal usianya masih muda, usianya 18 tahun. Rasulullah SAW ketika hidup di Mekah itu kan kurang lebih 10 tahun ya. Jadi beliau itu masih di bawah 30 tahun ketika beliau diberikan stempel itu. Nah, kalau bahasa sekarang itu kan stempelnya mufti gitu ya. Mufti itu kan orang yang beri fatwa. Orang beri fatwa itu ya orang-orang yang sudah hatam lah dalam, kalau bahasa ininya, Qur'annya, hadisnya, usul fikihnya, beberapa kitab-kitabnya sudah ini, sehingga diberikan engkau bisa berhak memberikan halal dan haram kan, menjadikan fatwa. Ini kan itu biasanya kan dikasih ini seperti orang-orang yang di dewan fatwa gitu. Itu biasanya kan orang-orang yang sudah senior. Nah, ini masih muda dan diberikan stempelnya langsung Rasulullah. Ya, bahkan dikatakan alam, paling tahu. Berarti kan yang lain juga enggak, masih di bawahnya disebutkan ya. Bahkan Umar bin Khattab termasuk orang yang sering menanyakan tentang hal-hal pada menjadikan salah satu ahli syuruhnya, konsultasinya ketika melakukan pemerintahan. Ini pengakuan yang tertinggi ya dalam ulasan ilmu gitu kan ya. Dan beliau bahkan diberikan
kepercayaan nanti ke Yaman. Nah, sebelum ke Yaman itu menunjukkan bagaimana beliau kepakihannya kan ditanya oleh Rasulullah SAW itu, dites lah kata sih. Wahai Muaz, dengan apa kau memutuskan satu perkara? Kata Muaz, dengan kitabillah, dengan kitab Allah. Terus jika tidak kau temukan dalam kitab Allah, di mana? Ya kata Muaz, ya kami akan temukan itu di sunnah Rasulullah. Ya bagaimana kalau tidak ketemu dalam Al-Quran dan Sunnah? Kata Muaz, ya ajtahid bi ra'yi, aku akan beristihad dengan kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Ya karena hukum itu kan luas. Ini udah zaman Muaz ini, zaman Rasulullah. Apalagi sekarang banyak hal-hal yang tidak tercatat dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi prinsip-prinsip dasarnya pasti ada, sehingga dikembalikan ke Sunnah. Ya, para ulama mengatakan di surat An-Nisa itu adalah ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi prinsip-prinsip dasarnya sudah ada. Dan mendengar itu Rasulullah SAW sampai memujinya. Ya, jadi memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah yang dari Rasulullah membuatnya ridho. Ini sehingga ini jadikan salah satu kerangka dalam usul fikih. Jadi pertama itu Al-Quran, As-Sunnah, nanti istihad. Istihad itu nanti dengan kias, ijma dulu ya, ijma, kias, karena analogi dan mengembalikan tapi dengan istihad. Kenapa? Permasalahan itu akan berkembang. Ini zaman Rasulullah ketika Muaz akan diutus ke Yaman. Kondisi Yaman berbeda dengan kondisi Yasrib, pasti ada. Ya, dan itu akan mempengaruhi hukum-hukumnya. Sama dengan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu kan beliau tinggal waktu sebelumnya di Baghdad ketika mencari ilmu itu, terus pindah ke Mesir. Pas di Mesir sudah ada perbedaan-perbedaan, sehingga ada disebut dengan qaul jadid, ya, karena kondisi dan lain-lainnya ada perbedaan. Begitu juga dalam kondisi Yasrib dengan Yaman pada saat itu. Padahal satu masa, itu masa Rasulullah SAW. Sehingga ini dikatakan sebagai seorang qoli, ya, yang sudah menjadikan satu qoli pertama yang diutus Rasulullah SAW ke Yaman, yang mengatakan sampai beliau itu kan tugas untuk mengajarkan dan memutuskan hukum-hukumnya, yang termasuk berarti dalam masalah zakat. Ya, tidak hadis-hadisnya kalau kita lihat ya di Bulughul Maram itu kan tentang zakat itu Muaz, ya, yang diutusnya, dan dijadikan pepatahnya Rasulullah SAW. Selanjutnya kelebihan Muaz itu juga ini disampaikan Rasulullah ujiannya sampai dikatakan sebagai imam ulama akhirat. Jadi kalau pimpinnya syuhada kan Hamzah, pimpinnya pemuda syuhada itu Hasan dan Husain. Ini pimpinan ulama, ya, padahal usia masih muda, masih banyak orang-orang yang istimewa pada saat itu. Jadi disebutkan riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari bin Sa'ad, beliau menceritakan tatkala sampai berita kepada Umar bin Khattab bahwa di Sorba yaitu daerah perbatasan antara Hijaz dan Sam terjadi wabah yang menyebar. Beliau mengatakan, telah sampai berita padaku bahwa di Syam telah terjadi wabah yang menyebar. Aku katakan padanya, jika sekiranya aku menjumpai kematian, sungguh telah meninggal Abu Ubaidah. Jadi kan Abu Ubaidah itu pimpinan di Syam pada saat itu, gubernur Syam ketika Umar menjadi khalifah. Dan Umar bin Khattab sudah ngomong gini, jadi kalau aku meninggal, yang calon yang berkuat kalau menurut Umar bin Khattab itu Abu Ubaidah, karena Abu Ubaidah itu adalah aminul ummah, ya, jadi kepercayaan umat gitu. Jadi setelah Abu Bakar urutannya itu Umar, itu Abu Ubaidah. Tapi ternyata Abu Ubaidah itu wafat dengan ta'un, dan Abu Ubaidah itu digantikan pada saat itu oleh Muaz bin Jabal sebagai gubernur di Syamnya itu. Nah, ketika ini kata Umar, aku minta supaya digantikan oleh Muaz bin Jabal, karena kalau aku ditanya oleh Allah kenapa aku minta digantikan oleh Muaz bin Jabal, maka aku akan menjawab, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Jadi perkataannya didengar sama sahabat yang lain, tidak hanya dikatakan ke Muaz. Kalau Rasulullah SAW, innahu yuhsalu yawmal qiyamah baina yaday ulama nabdatan. Sesungguhnya Muaz akan dikumpulkan kelak pada hari kiamat di depannya para ulama-ulama. Nah, jadi pimpinan ulama. Ini dikatakannya di depan sahabat yang lain. Berarti kan dengar tidak hanya Muaz. Jadi pimpinan ulama. Jadi Umar bin Khattab sampai mengatakan kalau tak meninggal, ya Muaz calon kuatnya ini. Ya, rekomendasinya lah, gitu ya. Sama seperti Abu Bakar mengkoleksikan Umar bin Khattab.
Karena apa? Karena inilah pimpinan ulama. Ya. Nah, bahkan di sini ketika sesungguhnya datang pada hari kiamat nanti sebagai pimpinan ulama. Ya disampaikan ya. Jadi imam ulama yang paling banyak ilmunya berarti kan alim ya, kalau sekarang kan alamah itu kan balaghah dari alim, jadi sudah mencapai pada tingkat jenius gitu kan ya. Nah itu adalah disebut dengan imam ulama sampai dikatakan jadi udah berarti kalau imam ulama di akhirat ya, jadi untuk di dunia juga dia pantas gitu. Walaupun ternyata kan nanti Mu'adz bin Jabal itu wafat juga oleh taun di Syam. Jadi dua calon khalifah setelah Umar bin Khattab itu sudah wafat duluan gitu, daripada Umar bin Khattab. Selanjutnya di sini Mu'adz bin Jabal juga termasuk pria terbaik. Nah, jadi pria terbaik itu kan berarti yang idaman lah, yang sudah mempunyai banyak kesempurnaan kalau bahasa ini ya, ihsan kamil dari berbagai hal. Ya. Jadi nikmal rajul, sebaik-baiknya laki-laki di sini disebutkan Rasulullah untuk beberapa orang sahabat. Abu Bakar, nikmal rajul Umar, nikmal rajul ya Abu Ubaidah, nikmal rajul Usaid bin Hudair, nikmal rajul Sabit bin Qais ya bin Syamash, nikmal rajul Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Amr bin Jamah, nikmal rajul Mu'adz bin Jabal. Ya. Jadi di sini ada termasuk dalam orang-orang yang dikatakan pria terbaik, ya Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah, Usaid bin Hudair, Sabit bin Qais, Mu'adz bin Amr bin Jamuh, dan Mu'adz bin Jabal. Jadi sudah masagi lah bahasa ini. Jadi kalau dulu kan Rasulullah SAW banyak menghasilkan para sahabat yang masagi dalam berbagai hal gitu ya, lulus gitu ya. Itu adalah. Dan yang selanjutnya kelebihan dari Mu'adz bin Jabal itu adalah dia menjadi qori yang direkomendasikan baca Quran gitu kan ya. Jadi kan disebutkan Quran itu turunnya tahun 13 sebelum Hijriah. Nah, sementara orang Ansar itu kan baru sudah 13 tahun turun Quran, orang Ansar baru ikut nimbrung ya dengan Quran. Tapi ternyata tidak semua orang Muhajirin yang dijadikan rekomendasi baca Quran. Orang Ansar juga ada disebutkan untuk merupakan pembaca Al-Quran. Salah satunya di sini adalah Mu'adz bin Jabal. Ya, jadi udah diberikan ijazah. Kalau sekarang sanad, pakai sanadnya ya. Jadi kalau mau Rasulullah kan langsung ditalakinya sama Jibril, malaikat Jibril. Ya distandarkannya itu ini. Nah, Rasulullah kepala sahabat. Nah para sahabat kan ada sudah umum, tapi ada juga yang khusus yang merupakan dia punya kemampuan yang memang bisa mendekati Rasulullah, paling mirip bacaannya, gitu kan. Disebutkan di sini istaqri'u Qur'ana min arba'atin. Nah, jadi ambillah Quran, belajarlah Quran dari 4 orang. Nanti ada lagi yang hadisnya itu 7 gitu ya. Tapi yang di sini 4 orang. Yang pertama min Ibnu Mas'ud. Nah, dari Abdullah bin Mas'ud yang kemarin kita sudah bahas. Ya, dia seorang gembala di Mekahnya. Yang kedua Salim Maula Ibnu Huzaifah. Salim Maula ini bekas budak. Kalau Maula itu sudah dimerdekakan. Jadi budaknya Ibnu Huzaifah. Ini juga ya satu pengembala ya asalnya. Yang satu itu adalah bekas budak beliau. Tapi ini sudah diangkat derajatnya standar Al-Quran. Terus Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab ya yang juga merupakan seorang qorinya, dan Mu'adz bin Jabal, seorang pemuda ya dari Yasrib, dari Madinah. Ini berikan standarnya ya, standar untuk membaca Al-Quran. Jadi kalau para sahabat itu berbeda-beda kemampuannya. Ada Quran itu ya, ada yang menghafal 1 Quran, ada juga yang seberapa ayat, ada beberapa setengahnya atau berapa gitu. Ada juga standar bacaan itu yang sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Nah, salah satu yang diberikan rekomendasi untuk belajar itu, diberikan ijazah itu adalah Mu'adz bin Jabal. Ya, dan wajar saja selanjutnya Mu'adz bin Jabal itu diberikan kepercayaan sampai berdakwah keluar, duta keluar ya ke Yaman. Yang di sini disebutkan dalam satu hadis dari Asim bin Humaid bahwa Mu'adz bin Jabal mengisahkan tatkala Rasulullah SAW mengutus ke Yaman, Rasulullah keluar mengantar dan memberikan wasiat.
Muaz berada di atas tunggangannya sementara Rasulullah SAW berjalan mengiringinya. Tuh, jadi Rasulullah itu begitu rendah hatinya ya Rasulullah. Di Muaz mah kan di tunggangan. Kalau mau pergi, kalau dulu kan pakai sekarang pakai mobil ya. Kalau dulu kayaknya tunggangan. Ini tidak disebutkan tunggangan, apa unta atau keledai gitu ya. Pokoknya tunggangan Rasulullah itu berjalan di pinggirnya, berjalan kaki, nganterin ke pinggir Madinah. Nah, setelah itu Rasulullah SAW mengatakan ya Muaz, ya bisa jadi engkau tak akan berjumpa lagi denganku selepas tahun ini. Engkau lewat di masjidku dan di sisi kuburanku. Tamur di masjidi hadza wa kuburi. Jadi ini sudah ada tanda-tanda. Jadi ini ketika diutus ke Yaman itu setelah perang Tabuk. Perang Tabuk itu kan tahun 9 Hijriah. Jadi hampir setahun lah. Jadi hampir kan kurang lebih setahun sebelum Rasulullah wafat. Jadi buat utus ini udah tanda-tanda. Nanti kau kalau ke sana, kamu tuh kalau pulang itu bisa jadi tidak akan ketemu denganku dan hanya lewat ke masjid dan pulang. Maka Muaz pun menangis. Ya kan kalau ini kan sama orang tua ya, sama siapa ini, sok ayo belajar ke sana bisa jadi gitu kan. Nanti kalau kamu lulus atau kamu kembali itu sudah bapak atau ibu sudah wafat. Pasti kalau ini yang dicintai yang dekat pasti menangis kan. Perpisahan itu sebenarnya perpisahan bukan perpisahan hanya pindah kota saja, tapi juga pindah alam gitu ya. Nah, menangis. Tapi di sini Rasulullah SAW memberikan penguatan dan berbalik ke arah Madinah, mengatakan inna awlan nasi bi al-muttaqun man kanu wa haitsukan. Nah, jadi seperti sesungguhnya orang yang paling utama di sisiku adalah orang yang bertakwa siapapun dan dimanapun mereka. Jadi jarak itu tidak akan menghalangi. Jadi kalau kita ingin dengan Rasul, dekat dengan Rasulullah, jadi orang yang bertakwa walaupun kita jauh, apalagi kita menjauhnya jauh dari waktu, sudah lewat 1400 tahun dari Rasulullah SAW wafat. Ya kalau kita ingin dekat dengan Rasulullah nanti di akhirat ya kita bertakwa. Begitu juga ini hiburan dari Rasulullah SAW kepada Muaz. Jadi jarak tidak kalau bahasa ininya jaraknya tidak memisahkan kita. Kamu mah bertakwa, kamu termasuk akan lebih dekat. Walaupun secara fisik jauh. Ya kita juga merasakan ya, kita dengan Rasulullah tidak pernah bertemu. Tapi kan kalau kita baca kisah Rasulullah, kita baca sholawat, ya baca ini kan terasa dekat. Itu walaupun kita tidak pernah bertemu. Ya mudah-mudahan kita juga didekatkan nanti di akhirat. Amin. Ini adalah hiburannya ya dari Rasulullah SAW dan Muaz orang yang bertakwa. Nah, bahkan di sana ada di hadis yang lain ya, sampai dikatakan pada kondisi yang takwa yang sebenar-benarnya. Dan Muaz pun di sini diberikan wasiat ya dari Rasulullah SAW. Innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok kaum dari ahli kitab. Karena yang itu banyak itu adalah orang-orang Nasrani. Dia bukan penyembah api. Kalau penyembah api pada saat itu daerah Persia. Fad'uhum ila sahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Jadi dan ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ilah yang kepada Allah dan yang berhak disembah dan aku adalah utusan Allah. Ya, jadi ya ahli kitab yang dapat ila kalimat sawat yang sama, yaitu pada Allah sebetulnya. Fa'inhum ata'u dizalika fa'alimhum annahu haftaradu alaihim khamsa salawati bi kulli yaumin wa lailatin. Jadi kalau mereka sudah mengikuti, sudah bersyahadat, maka ajarilah salat 5 waktu. Nanti setelah itu ke zakat. Ini diriwayatkan dari hadis Muslim, Bukhari dan Muslim. Dan kita juga bisa melihat nanti Muaz juga diutus ketika terjadinya peperangan antara Romawi dan kaum muslimin. Ketika itu gubernur Syam itu adalah Ubaidah. Jadi di sini ketika itu orang-orang Romawi ya meminta utuslah seorang. Saya ingin tahu katanya sih apa sih maksudnya orang Islam datang ke sini teh, maksudnya ke Syam itu ya. Apa yang diinginkannya? Nah, ketika itu orang Romawi menyiapkan tempatnya itu indah-indah istana lah gitu ya.
meja singgasana, terus diikat perempuan yang cantik gitu ya, emas jadi dihias sehingga orang Islam yang nanti putusan datang akan kelengar gitu. Ini keindahan yang bisa melupakan. Jadi antara yang mau menyampaikan juga akan terbujuk rayu untuk ikut bulan Ramadan. Nah, pas datang dia diutus oleh Abu Ubaidah di sini ya, Muaz bin Jabal ya, apa lukanya? Dia malah menolak semua bujuk rayu ulama itu. Dia menolak duduk di singgasana mewah yang disediakan sambil berkata, saya tidak akan duduk pada singgasana ini karena sebenarnya disediakan bagi orang-orang yang lemah dan malas. Kan dia salah pandangnya sudah memberikan itu. Tadinya mau dibujuk rayu akan disampaikan ini didudukkan pada tempat yang indah. Sambil melanjutkan pembicaraannya, dia duduk bersila di tanah. Sesungguhnya saya adalah salah hamba Allah dan duduk bersama hamba-hambanya dan lain di atas bumi, dan saya tidak tergoda dengan perhiasan kalian di dalam dunia. Dibujuk rayu dengan harta yang sebegitu banyaknya, tidak goyah. Kemudian para penulis Romawi duduk mengelilinginya sambil bertanya segala sesuatu tentang agama Islam. Mereka mengatakan tentang Nabi Isa, lalu Muaz melantunkan firman Allah, sesungguhnya semisal Adam, ya, kamasari Adam. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana waloknya Muaz bin Jabal. Jadi tidak terbujuk rayu dengan tidak mudah atau tidak kalah dengan bujuk rayu wal dunia. Karena sampai di sini ada kejuhudannya itu. Pada saat itu disebutkan Malik bin Dari mengisahkan bahwa Umar bin Khattab mengambil uang sebanyak 400 dinar. 12 dinar itu berapa ya? Sekarang 1 dinar itu kalau digramkan itu sekitar 4,25 gram. Nah, sekarang 1 gram itu udah sampai 2 jutaan ya. Itu berarti berapa miliar lebih gitu ya. Berapa miliar itu? Mungkin sekitar 1,6 miliaran atau hampir 2 miliar. Pergilah, bawa ini untuk Abu Ubaidah bin Jarrah dan singgahlah sebentar, lihat apa yang dia lakukan. Nah, jadi si budak itu berangkat dan ngasih itu. Abu Ubaidah langsung dibagikan. Setelah itu sampai lapor ke Umar, ini semua dibagikan. Oh ya, memang Abu Ubaidah dia sebagai gubernur Syam itu tempat yang paling makmur pada saat itu, gubernur paling makmur, karena di Romawi juga Romawi Timur itu dijadikan sebagai paling kaya, provinsi paling kaya. Tapi Abu Ubaidah rumahnya sederhana. Sampai pas diinspeksi itu, semua berubah kecuali Abu Ubaidah gitu ya. Rumahnya tidak seperti istana, hanya ada peralatan tangga sederhana, tempat wudhu gitu. Nah, terus bawa lagi nih ke Muaz sama 400 dinar. Nah, pas itu apa yang dilakukan oleh Muaz? Muaz kan jadi wakil kan, jadi pejabat para sahabat yang di bawah Abu Ubaidah. Sama, ternyata dia disebar-sebarkan, kecuali hanya 2 dinar saja untuk istrinya. Ini bagaimana tidak tergoyah dengan pemberian. Padahal itu untuk pribadi. Ya kalau kita mungkin setengah-setengah aja lah, 200 dinar sambil untuk kita sambil disedekahkan, atau mungkin seperempat disedekahkan. Kalau misalkan kita dikasih 2 miliar, itu 500 juta juga sudah besar tuh dikasihkan ke yang lain. Kita 1,5 miliar masih bisa untuk membantu pribadi gitu. Tapi beda ya para sahabat gitu ya. Ini sampai semuanya 2 miliar tuh dibagikan. Ini karena betul-betul mereka sudah fokus pada akhirat. Ya kalau untuk dunia mah cukuplah untuk kehidupannya yang biasa bisa hidup. Kalau kita kan saya misalkan masih ada ingin ini. Itulah kewaruan Muaz, dan itu menunjukkan bahwa dia ikut perang dengan Rasulullah dari awal sampai akhir, dari perang Badar sampai perang Tabuk, tidak pernah absen. Dia menjadi ilmunya sangat tinggi sampai dikatakan paling tahu halal dan haram, dan akan menjadi imam nanti bagi orang-orang ulama di akhirat. Ya. Beliau juga merupakan yang direkomendasikan untuk belajar Quran, ya, untuk ambil Quran itu dari stempel itu Rasulullah SAW. Ya. Dan ini juga diinginkan dengan juhud, tidak cinta dunia. Dan akhirnya beliau wafat itu pada tahun 18 Hijriah disebutkan. Jadi usia masih muda. Beliau masuk Islam 18 tahun, ya.
18 Hijriah itu kurang lebih disebutkan para ulama mengatakan 33 tahun. Nah, 33 tahun masih muda. Karena beliau belum usia 40. Banyak ulama-ulama yang meninggal itu kan masih pada muda. Imam Syafi'i aja 45 tahun ya. Tapi sudah banyak karyanya. Ini Mu'adz bin Jabal 33 tahun. Sudah berdakwah, sudah menjadi dipublikasikan sebagai oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang paling tahu halal dan haram. Beliau itu meninggal karena taun ya, sama di Syam itu kan tadi ada taun yang menyebar ya, Abu Ubaidah meninggal sebagai gubernurnya dan para kaum muslimin pasti sepakat mengangkat Mu'adz sebagai pimpinannya. Dan ketika itu yang meninggal istrinya dulu, terus beliau. Dan disebutkan kan dalam hadis itu yang kena taun itu orang yang syahid. Saat itu taun juga kan kita akan melihat kenapa bisa syahid. Ya karena beliau kan sudah berkali-kali bikin peperangan dan beliau juga ketika di Syam melaksanakan tugas. Jadi kalaupun tidak meninggal dalam perjuangan itu dianggap syahid. Dan kita bisa mengambil ibrahnya bagaimana seorang pemuda yang bisa mencapai derajat yang tinggi ya, yang ini menjadikan contoh lah pada kita, pada anak kita, pada para pemuda dan pemudi untuk bagaimana bisa memberikan karya. Karena hidup itu kita tidak tahu. Alhamdulillah kita mungkin sekarang di sini umurnya ada yang 50, ada 60, bahkan mungkin ada yang 70. Sudah lebih dari Mu'adz bin Jabal berkali lipat gitu ya. Mu'adz bin Jabal 30-an, tapi sudah mendapatkan derajat yang tinggi. Ya. Dan tidak nunggu-nungguan dalam si muda-muda banget, tenang-tenang aja, kita sudah tua aja baru ke masjid gitu. Karena umur itu kita tidak tahu, bisa kita meninggal itu mungkin umurnya 20, belasan, 30, 40 atau mungkin lebih panjang. Dan mudah-mudahan kita menjadi inspirasi bagi kita dari sahabat ini yang merupakan orang a'lam yang ummati yang pilih halal haram, yang paling tahu halal dan faqih. Kalau kita sekarang melihat orang-orang ahli fikih dari para ulama mazhab, baik mereka itu adalah yang akan dipimpin oleh Mu'adz bin Jabal di akhirat. Demikian yang disampaikan, mohon maaf segala kekurangannya, yang benar dari Allah, yang sebenarnya ada kesalahan dari pribadi saya. Kira beberapa menit, kalau ada yang ditanyakan, yang diberikan pagi hari ini ada satu hal yang menarik sebenarnya yang bisa dari Mu'adz bin Jabal. Beliau itu termasuk orang yang sangat mengingat akan masalah kematian gitu. Itu yang saya pernah baca dari juga. Jadi beliau itu pernah menjawab Rasulullah SAW sampai satu pagi, ya Mu'adz, bagaimana kondisi engkau pada pagi hari ini? Maka Mu'adz menjawab bahwa aku dalam keadaan Islam yang hak gitu. Terus Rasulullah mengatakan apa sih hakikat daripada Islam yang hak? Beliau menyampaikan bahwa saya sudah menyiapkan diri bahwa pagi ini sebagai pagi terakhir buat saya dan saya tidak akan ketemu dengan sore hari. Kemudian ketika sore hari dia berkata bahwa saya tidak akan ketemu dengan pagi hari pada besoknya. Jadi kesiapan yang luar biasa pada seorang Mu'adz yang mana dia menyiapkan dirinya akan datang kematian kapanpun. Jadi karena orang yang mati itu adalah orang yang mengatakan kematian, karena kematian itu adalah merupakan ujung daripada menghancur angan-angan lah gitu. Jadi ini yang nampaknya mungkin agak susah nih untuk diimbangi oleh kita ya, karena kita masih mikir-mikir kalau masalah kematian maka sahabat itu payung gitu udah kita belakangnya. Nah, tapi Mu'adz ini memiliki satu kesiapan yang luar biasa menjadikan pagi sebagai pagi terakhir buat dia. Ini barangkali mungkin bagaimana nih kira-kira pembinaan yang dilakukan Rasulullah SAW ya, menyiapkan sosok Mu'adz pada kondisi seperti itu sehingga punya kesiapan yang luar biasa. Dan kedua, apakah Mu'adz memang tidak sempat berkeluarga ya di usia 30 ya? Ya, berkeluarga ya? Oh gitu. Oh ya, jadi di Syam itu yang meninggal istrinya. Oh gitu pasti. Oh iya. Baik, itu aja mungkin dari saya. Kalau bagaimana yang banyak tambahannya, jadi betul dikatakan bagaimana Mu'adz bin Jabal itu sangat
orientasinya pada akhirat. Di sini Mu'adz bin Jabal itu berkeluarga dan bahkan punya beberapa anak ya, kayak yang disampaikan. Di antara anaknya ada Abu Rahman, Ummu Abdullah dan anak lain yang tidak disebutkan oleh sejarawan, dan istrinya 2. Beliau itu meninggal juga, istrinya meninggal di Syam. Jadi ketika kena tahu itu istrinya dulu yang meninggal, baru beliau. Dan ini kan dia menyampaikan nasihat pada anaknya. Oke. Ini saya juga ada satu nasihat dari kitab Hilyatul Awliya kutip dari Abi Nu'aim. Jadi dari Muawiyah bin Qurrah, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata pada anaknya, ini nasihat yang tadi berkaitan dengan orientasi akhiratnya. Anakku, apabila engkau sholat seakan itu sholat terakhirmu. Nah, suka disampaikan ya. Jangan berpikir kalau engkau nanti akan berkesempatan mengerjakan kembali. Ketahuilah anakku, seorang mukmin itu mati di antara 2 kebaikan. Kebaikan yang ia telah kerjakan dan kebaikan yang akan dia kerjakan. Itu memperkuat dari yang disampaikan dari Ahmad ya, insyaallah. Jika Allah bisa tambahannya. Maka ada lagi, ini. Tadi kayaknya belum dijawab yang mempersiapkan mental. Oh ya. Itu dulu gimana? Ya, memang sama ya para sahabat itu. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW, pembinaan yang pertama itu berkaitan dengan masalah akidah. Jadi sudah disampaikan ketika dibuka dengan ayat tentang hari akhir. Jadi kan yang sering di keimanan. Nah kita itu kan kadang-kadang, mohon maaf ya, saya juga mungkin gitu ya, kalau anak-anak kita itu kan kadang-kadang langsung pada praktek ibadahnya gitu ya. Ya memang anak-anak juga dari kecil harusnya diberikan berkaitan dengan akidah gitu ya, karena akidah itu makam landasinya ya, sampai di kitab itu Ta'lim Ta'alim juga akidah dulu yang paling pertama itu akidah. Nah, jadi banyak ini kejadian mungkin di sekolah pesantren kan langsung pada kebiasaan ibadah, sholat, saum, akidah tidak diperkuat. Tapi ketika dia pulang ke rumah atau ketika jauh dari orang lain, nah itu masalahnya. Karena kan ada sistem. Dia diingetin sama ustaz, diingetin sama orang tua, diingetin terus, dia melaksanakan itu. Nah ketika dia sendiri, nah di sanalah keyakinan yang menjadi motivasinya apa, dia sholat, dengan yang motivasinya dia saum, itu berkaitan dengan akidah. Ya, dia sholat bil ghaib gitu ya. Jadi yang betul bisa merasa takut dalam kondisi yang sendiri. Ini yang disampaikan Rasulullah SAW di awal. Dan juga nasihatnya pertama Pak, pasti masalah akidah dulu. Batusikbillah kan kesedihan itu kan bagian urusan dunia dan lain-lain. Ini memang perlu kita sampaikan dan pendidikan sehingga nanti orang-orang itu alasan akidahnya kuat. Ya, nah yang terjadi mungkin saat ini kurang ya kaitan akidah ini. Jadi hanya langsung pada seremonial aja. Ya sehingga kalau ketika itu mereka sangat tergantung pada sistem. Sementara ketika sendiri, ini Rasulullah SAW menanamkan itu kan kalau kita lihat 13 tahun ya, sampai 13 tahun akidah ya dan akhlak gitu kan. Nah, setelah itu berusaha. Kenapa? Bagaimana ketika diturunkannya ayat tentang khomer kan? Itu juga kan di tahap. Akhirnya kan khomer yang sudah mendarah daging jadi kebiasaan orang Arab, para sahabat suka mabuk bisa meninggalkan itu. Bagaimana juga ketika akhirnya mereka ada perintah untuk hijrah yang begitu berat karena sudah dilalui akidah. Itulah jadi pendidikan yang utama itu memang berkaitan dengan akidah. Dan ini kita harus berpikir juga bagaimana sih menyampaikan tentang akidah kepada mungkin anak-anak yang usia SD ya SMP, sehingga mereka takutnya kepada Allah ya, bukan kepada guru. Kenapa sih kamu tidak ini? Takut ke guru ketahuan gitu ya. Tapi kalau tidak ada guru mah ya bisa juga sih kita lakukan ini gitu. Jadi orientasinya pada hal gaib itu, hal yang gaib pada Allah, malaikat ya. Bagaimana ketika orang berbicara kasar dan lain-lain ya, kan di Al-Quran itu kan ada raqib atid yang menulis. Jadi bukan hanya karena ada orang tua, ada guru, ada ustaz ya, sih tidak ini. Nah itu bagaimana orientasi akidah yang tadi disampaikan juga
Akhirnya kan ketika ini yang orientasinya akidah, apa akhirat itu yang paling utama ya penilaian akidah. Dan ini perlu apa istihari kita bagaimana menyampaikan yang baik kepada anak-anak kecil kita. Ya anak-anak kan kita sekarang ini juga ada anak, kamu teh sholat yang benar ya, kamu teh menghadap Allah gitu ya, pakainya kan gitu, Allah di mana gitu kan, anak-anak gitu, Allah di depan gitu kan. Mungkin anak-anak kadang ada bicara seperti itu. Nah ini kan bagaimana kita harus memberikan pemahaman itu sehingga anak-anak ataupun pada orang sekarang itu bisa paham. Jadi akidah dulu di awal itu. Karena ini pondasi. Ya, jadi kalau kita buat tiangnya ya syariat gitu, kalau dinding-dindingnya, kalau pondasinya tidak kuat, ya itu biasanya kan gampang goyang. Ketika ada angin, ketika ada cobaan dan Allah seperti itu. Ya. Ini pertanyaan yang pertama. Kalau kita lihat kan pintu surga itu banyak ya, sehingga orang mungkin bisa memilih mau dari bentuk saum, sedekah, wajib dan sebagainya. Sehingga orang mungkin memilih aku amal bulannya sedekah misalnya saya mau apa. Nah ketika kita memutuskan misalnya saya mau amali sedekah, apakah memang semua persyaratan yang lain yang wajib itu sudah terpenuhi gitu ya? Misalnya ada kasus dia sedekah tapi mungkin untuk obatnya belum sempurna sekali ada gimana? Apakah itu juga menjadi satu hal yang nggak apa-apa tidak sempurna sebenarnya karena itu dengan sedekah misalnya begitu, atau kalau kita lihat masalah pertanyaan dari Aisyah yang ada simpulan ajin sholat dan saum tapi suka dibahas dan dia neraka kan. Nah, jadi bagaimana kita bisa menentukan bahwa saya mau di sini nih gitu yang saya bisa memungkinkan mau rajin saum gitu, tapi syarat lain itu yang mana yang minimal kita tidak bisa penuhi agar tidak ingin hasil, tapi ternyata yang justru amalan lain yang tidak dikatakan menjadi membuat kita jadi masuk neraka gitu. Jadi itu syarat minimalnya seperti apa. Dan yang kedua, bagaimana cara kita menganalogikan kondisi di zaman Nabi dengan di zaman sekarang. Kalau kita mungkin sering, saya seperti ya dari itu zaman Nabi gitu kan, seperti Muaz berperang setelah 2 tahun setelah dia masuk Islam, sekarang kan perangnya juga tidak ada gitu ya, itu seperti apa. Jadi kita masih dengan mudah beralih gitu ya, udah gitu dari sahabat mencoba mereka gitu. Kita jadi kayak sepertinya berjarak gitu ya kan. Nah, jadi sepertinya pelajaran sirah itu menjadi sebuah cerita saja gitu ya, kita mengaplikasikan itu kita mempunyai berbagai alasan gitu kayak itu dari dulu ada dan sebagainya gitu. Nah itu kemudian terakhir ketika tadi mengatakan bahwa Muaz itu tidak tergiur pada harta, saya sempat baca barusan ditanya oleh istrinya ternyata ya tidak membawa gajinya ke rumah. Nah itu bagaimana dia mengkomunikasikan kepada istrinya, karena seringkali yang diceritakan itu sahabatnya tapi istrinya tidak pernah dibawa. Bagaimana dia istrinya mungkin korban ya, karena dia memang katanya istrinya berkumpul istri yang lain ya, karena ini gimana mungkin tidak bawa harta suaminya. Nah itu penjelasan jelas. Jadi yang pertama tadi berkaitan dengan keutamaan itu ya. Ya, jadi inna Allah astafa min ibadina itu paminhum itu kan dari nafsi paminhum muhtasib bisabiqul bil khairat. Jadi kan dalam terima kasih disebutkan kan kalau zalim min nafsi itu orang yang kadang-kadang masih melakukan haram. Tapi dia juga untuk wajib kadang-kadang melaksanakan wajib, kadang juga melalaikannya. Tapi itu termasuk umat Rasulullah ya kalau sudah bersahadat. Kedua, muktasid itu dia sudah melaksanakan yang wajib dan sudah meninggalkan yang haram. Dan beliau itu melaksanakan yang sunnah-sunnah tapi jarang. Dan makruh sudah ditinggalkan tapi kadang-kadang dilakukan. Yang terakhir itu sabiqul khairat. Yang ini tadi ingin menampilkan soal keunggulan. Sabiqul khairat itu yang wajib dia sudah dilaksanakan, yang haram sudah ditinggalkan, yang sunnah sudah dilaksanakan, sering dilaksanakan, dan yang makruh itu sudah ditinggalkan.
Bahkan yang mubah sudah dikurangi. Yang tadi kan mubah dikurangi itu kan tadi masalah harta. Dia bisa aja sih uangnya itu dipakai untuk sendirinya, tapi kan dia udahlah udah kasar, gitu kan? Itu mubahnya sudah dikurangi. Maka bisa 2 piring, setengah bisa, tapi dia cukuplah sepiring atau cukup setengah piring. Nah, itu sudah dikurangi. Jadi yang disebut dengan sabiqul mukhairat yang akan menyampilkan itu adalah jangan nanti dalam masalah sunnah-sunnah. Kalau wajib ataupun haram, ya itu sudah otomatis yang wajib harus dilaksanakan, yang haram sudah ditinggalkan. Jadi tidak bisa kalau misalkan kita yang wajibnya belum terberes, kita ingin ke sunnahnya untuk sebagai afdoliyah tadi, atau kisahkan yang haramnya kita belum ditinggalkan, kita ingin afdoliyah, bisa harus ditutup dulu, baru kita kasar pada sabiqul mukhairat. Kalau enggak juga mungkin masih dalam dolim bid'ah sih. Seperti tadi kan, ketika orang yang sedang tahajud, saum, tapi masih gibah, berarti kan dia masih melaksanakan yang haram. Itu masuknya kemana? Ke zalimi binafsi. Karena kalau muktasid mah yang harus saya ditinggalkan. Itu walaupun dia sudah melaksanakan yang wajib-wajibnya, yang sunnah-sunnahnya, tapi yang haram masih laksanakan. Nah itu kalau kita bisa lihat pembagiannya. Tapi ya kita hanya berusaha minimal muktasid gitu ya. Syukur-syukur ada kebagian sabiqul mukhairat. Yang kedua kaitannya dengan tadi itu apa? Jarak ya. Nah, memang kita itu karena tidak pernah apa ya istilahnya, tidak pernah optimal hati kita ya. Jadi terus berjarak dengan sahabat dan memang jauh sejarah kita dengan sahabat. Sebagaimana tabi'in saja merasakan jauh dengan sahabat. Kan ketika siapa Hasan Basri, seorang tabi'in besar, ditanya oleh jamaahnya, oleh muridnya, "Syekh, gimana sih kalau akhlak sahabat itu?" Kata beliau, "Wah, sahabat orang majnun itu maksudnya kan orang yang jauh lah gitu. Kalau menurut kita itu dosanya sebesar apa? Sebesar rambut, menurut mereka mah itu dosanya sebesar apa? Dosa besar gitu. Karena apa begitu? Warok. Itu kita tabiin dengan sahabat, apalagi dengan kita. Dan memang kita harus berusaha untuk jangan sampai berputus asa. Dan contoh misalkan peperangan, kita kan tidak bisa menemukan saat ini mungkin di Indonesia perang dalam bentuk fisik, ya, fisik kita, ya itu kan salah satu yang kita dapatkan dengan telapak ilmi. Ya tadi kan apa? Man kharaja fi talabil ilmi kan fisabilillah hati-hati. Nah masalah talab ilmi aja udah ada perang gitu ya sebenarnya jihad. Ya jadi bisa dibuat hal-hal yang pada masa kita. Jadi tidak udah gak ada perang. Padahal ini adalah jihad juga, dakwah jihad. Gitu kan ya, seperti itu. Terus yang selanjutnya terakhir adalah kaitan dengan istri. Memang kalau kita lihat ya bagaimana sahabat Fatimah ya dengan Ali ataupun misalkan Sa'id bin Amir ya salah satu juga yang ini Salman Al-Farisi. Memang kekuatan istri-istri itu harus kuat menerima kondisi suaminya yang berjihad ataupun mungkin karena ini kan tadi juga yang 2 dinar itu karena protes istrinya ya. Ayo saya kebagian gitu kan. Aja kan karena apa kewajiban itu kan suami itu harus kewajiban memberikan nafkah. Tetap saja nggak bisa kita misalkan sedekah kan sunnah keluar sementara nafkah istri lah hanya nafkah seperti apa kan bil ma'ruf itu sesuai dengan adat sesuai dengan ini. Nah tapi kalau seorang suami dan istri sudah sepakat dengan ma'rufnya segitu ya segitu kan. Kalau ada bahasa bukannya klasik dapur hanya 1.000 misalkan ya nggak bisa. Tapi kalau dia nggak kasih sedekah sementara istrinya kelaparan, istrinya minta ke yang lain nggak bisa juga ya. Tapi tetap di sana para sahabat juga hanya kan istrinya juga sudah kuat dengan kehidupan yang dia ambil kan. Sampai dulu kan ada Said Amir juga gubernur di Homs juga seperti itu ya. Silakan katanya kan, saya mempunyai prinsip seperti ini, kalau engkau mau ikut bareng-bareng sampai ke surga ikut dengan tetap jadi suami, tapi kalau enggak ya silakan gitu ya. Itu kan sampai seperti itu. Nah istrinya kan kuat akhirnya mengikuti suami. Begitu juga istrinya Mu'adz bin Jabal itu kan kuat mengikuti. Atau yang paling terkenal yang lihat mah Umar bin Abdul Aziz kan, karena Umar bin Abdul Aziz mah kan itu kan awalnya dia pejabat kan ya, dia itu kan menantu pejabat ya,
hanya karena jalurnya akhirnya dia menjadi khalifah. Itu kan awalnya hidup mewah, tapi ketika dijadikan khalifah dia rubah. Nah itu kan nanya ke istrinya, siap gak? Kan itu siap. Padahal istrinya itu adalah anak pejabat juga. Ini bagaimana perubahan itu memang harus diikuti di sini. Karena godaan itu kan tidak hanya ke suami tapi lewat istri. Gitu. Jadi ya semuanya harus siap, gitu kan, mendukung. Karena ya memang mereka mah hidup di dunia mah sebentar ya, nanti di akhirat yang akan panjang. Ya berapa tahun, jadi tidak memikirkan. Kalau sekarang kan kita banyak terjadi korupsi dan lain-lain itu karena tuntutan istri juga gitu kan. Oh si itu si ini, akhirnya kan harta yang sudah banyak juga ingin ngambil lagi dari hal yang korupsi. Saja barangkali karena sudah siap, mudah-mudahan tidak puas tapi bisa menambah tadi pengetahuan kita dan sekolah atas pertanyaannya. Sekali lagi mohon maaf kalau tidak tepat atau kurang puas. Semoga Allah menambahkan petunjuk kepada kita, mendidik kita, dan kita memberikan melaksanakan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya semampu kita, sehingga kita termasuk nanti kepada umat Rasulullah SAW yang muttaqin, yang akan berdekatan dengan para sahabat, berdekat dengan Rasulullah nanti di akhir. Demikian disampaikan. Mohon atas segala kekurangannya. Kita sama-sama tutup dengan doa kifarat majlis dan hamdalah subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.